Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahdi kalbi wasaddid lisani bihaqqil Qur'an war rasul was sahbi wal ali amma ba'du. Ingkang kawula hormati para habaib anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya guru kita Al Habib Muhammad bin Mustafa Al Attas, Al Habib Husain bin Ali Al Attas, Al Habib Hadi wal Habib Ali Ba'bud, Al-Habib Ridha Al-Habsi, mudah-mudahan selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat. Allah gampangkan segala urusannya. Allah selalu berikan istiqomah menuntun kita sampai kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Keluarga besar almarhum al-maghfurlah Bapak Muhammad Asikin yang alhamdulillah bisa menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini bermanfaat baik di dunia ataupun manfaat nanti di akhirat. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kenikmatan yang luar biasa kita bisa duduk di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di situ juga diadakan sekaligus akikah dari putri keempat Bapak Riyadin Ahmad Riyadin yang sudah diberi nama Hafsah Rabi'atul Adawiyah. Kita ucapkan selamat kepada beliau yang alhamdulillah istrinya sudah melahirkan anak yang keempat. Dan saya juga minta doa hadirin khususnya kepada para habaib yang sekarang istri saya juga 9 bulan. Makanya saya juga minta doa agar diberikan gampang, gangsar, dan insya Allah anak yang ketiga. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sekarang ini kita berada di bulan Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani, yang mana kita sudah melewati bulan kelahiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah banyak hadir di peringatan-peringatan Maulid dan masih banyak peringatan-peringatan Maulid yang akan kita hadiri. Yang perlu kita catat hadirin, yang perlu kita perhatikan yaitu apa yang sudah kita dapatkan dan kita amalkan di kehidupan sehari kita. Sebab hadirin, orang yang pengen sukses dalam urusan ibadah, orang yang pengen sukses dalam kehidupan dunianya, kalau dia pengen sukses dalam urusan dunia ataupun akhirat, maka dia harus ittiba dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus mengikuti jalannya Nabi Muhammad. Dan kita sudah banyak mendengar nasihat-nasihat Nabi, sudah banyak mendengar sejarah-sejarah Nabi, gaya hidup Nabi, maka kita sekarang ini tinggal mempraktekannya dengan mengikuti jalannya Nabi Muhammad. Kita hadirin melakukan satu amal ibadah meskipun kelihatannya istimewa di mata kita, kalau di situ tidak sama dengan Nabi Muhammad tidak akan diterima oleh Allah. Baik niat kita, amal kita, apapun itu, kalau itu tidak selaras, tidak sama dengan Nabi Muhammad tidak akan diterima. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Ruslan, wa niyatun wal qaulu wal amalu bi ghairi wifqi sunnatin la tuqbalu. Niat, amal ataupun perbuatan ibadah kita, jika di situ tidak sama dengan langkahnya Nabi Muhammad, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten contoh mawon, panjenengan sholat subuh berapa rakaat? Andai ini panjenengan, andai hadirin panjenengan misalkan sholat subuh nyung tangi turu bib, sholat subuh anggar lorotok kayo ngemana emanyong pan sholat subuh 10 rakaat, kira-kira diterima napa mboten? Padahal luwe akeh, terima napa mboten? Tidak hadirin, karena tidak sesuai dengan jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sholat duhur papat kayong kurang pengennya sanga, kira-kira terima udah boten? Tidak diterima. Makanya dikatakan hadirin, semua amal ibadah kita, apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan kita hadirin, kita mau sholat, Nabi sudah mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian lihat bagaimana caraku sholat ini. Makanya hadirin, kalau panjenengan lihat bagaimana cara sholatnya Nabi dan kita mengamalkan hadirin, itu ibadahnya sangat luar biasa. Para ulama mengumpulkan sunnah-sunnah yang ada dalam sholat saja, kalau kita amalkan hadirin, dari mulai awal takbir, kemudian bagaimana meletakkan tangannya ketika kita berdiri, bagaimana saat kita ruku, bagaimana cara memandang pandangan kita ketika kita sholat. Andai kita amalkan semua hadirin dalam satu sholat, itu para ulama menyebutkan hampir 500 sunnah, bahkan wa fi riwayah di dalam kitab Al-Aham hampir 1000 sunnah dalam satu sholat hadirin. Bayangkan kalau kita amalkan dan kita tahu apa saja sunnah-sunnahnya hadirin. Makanya hadirin, kita ikuti jalannya Nabi Muhammad. Sebagaimana telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Kata Allah taala, dan ini jalanku yang lurus maka ikutilah. Jangan kalian ikut gang-gang yang lain. Jangan kalian ikut apakah dalan-dalannya tikus hadirin. Ikuti jalannya Allah melalui jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatafarraqa bikum an sabili. Kalau nggak salah seperti itu. Maka kalau kalian ikut jalan-jalan yang lain, jalan-jalan tikus yang tidak pas hadirin, tidak ikut jalannya Allah, tidak ikut jalannya Nabi, nanti kalian akan tersesat dan masuk ke nerakanya. Naudzubillahi min dzalik. Makanya hadirin, dalam momentum perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harus tanamkan mulai dari sekarang ini, kita harus mulai ittiba, yaitu mengikuti jalannya Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi kita lakukan. Gampangnya hadirin, kalau kita mau melakukan sesuatu kita pikir, kira-kira ini pas enggak dengan Nabi Muhammad. Kalau pas kita lakukan, kalau enggak kita tinggalkan. Dan seperti itu aja hadirin. Kira-kira kita mau muamalah dalam kehidupan kita, kira-kira kalau seperti ini Nabi marah apa tidak? Kalau marah kita tinggalkan hadirin. Jangan sampai kita membuat marah Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi Muhammad ini sudah lelah letih mengurus kita dari zaman dahulu hadirin. Bahkan Nabi Muhammad meninggal dunia pun masih memikirkan kita. Bahkan nanti Nabi Muhammad di akhirat pun masih memikirkan kita. Bahkan diriwayatkan Nabi Muhammad tidak menunggu umatnya di pintu surganya, akan tapi Nabi Muhammad menunggunya di pintu nerakanya. Kenapa hadirin? Karena Nabi Muhammad tidak mau salah satu umatnya masuk ke dalam neraka jahanam. Naudzubillahi min dzalik. Andai melihat satu umatnya masuk ke dalam neraka, Nabi Muhammad nangis minta sama Allah agar diselamatkan umatnya tersebut. Shallu ala Nabi Muhammad.